Bapak kan pasti pernah dapat berita hoax yang mungkin penipuan SMS ya gitu, atau berita-berita yang ada di sosial media yang menurut Bapak itu bohong itu. Mungkin Bapak punya cerita tentang salah satu berita hoax itu, contohnya seperti apa? Ceritanya, kalau berita hoax dari sosial media, Mbak. Soalnya kan dari sosial media kan ada yang menyaring seolah-olah berita itu sifatnya benar, tapi kebenarannya udah. Bapak apa pernah ketipu salah satu berita hoax gitu? Bapak sudah serius menanggapi ternyata itu bohong, cuma tipuan apa? Kalau pribadi sih nggak pernah, Mbak ya. Cuma kalau teman-teman sih ada berita hoax. Katanya sih ini yang lagi hit BBM, Mbak ya. BBM itu kan dulu katanya tanggal per 1 September naik. Nyatanya kan nggak naik toh, Mbak. Naiknya kan baru ini kemarin jam 2 siang. Nah itu. Bapak tahu itu hoax, apa sudah membuktikan, apa cuma dibilangi orang itu bohong, itu bohong? Kalau saya pribadi sih hoax itu saya dari kata teman sih, Mbak. Saya pribadi nggak pernah sih. Kalau ada berita-berita gitu nggak pernah ngikutin, Mbak. Cara Bapak menyikapi kalau tahu itu berita bohong gimana, Pak? Cara menyikapinya ya, Mbak. Saya melihat berita nggak dari satu itu aja, tapi lihat dari berita satu-satunya. Misal di TV bisa juga kan ada yang belum tentu kebenarannya langsung divonis benar. Jadi kita cari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Kalau beritanya sama, berarti ya nggak hoax. Berita. Jadi kayak berita hoax, apalagi kalau yang pemerintahan itu kan sangat meresahkan di masyarakat kecil toh, Contoh yang ada di pemerintahan yang Ibu tahu seperti apa, Bu? Apa ya kayak itu tilangan pakai sendal itu kan bukan, sebetulnya itu bukan aturan tapi kan himbauan ya toh, himbauan dari kepolisian. Dan seperti itu akhirnya rame loh itu kemarin tuh di grup saya SMA itu sempat geger itu karena ya ada salah satu teman tanya terus langsung polisinya menjelek-jelekkan itu karena berita hoax itu tadi kan. Dengan tahu itu hoax atau berita bohong itu apa sudah dibuktikan, ada yang pernah ditilang atau gimana? Iya, nah itu kalau menurut beritanya itu ada yang ditilang, tapi kenyataannya enggak kok. Iya toh, cuma diberhentikan, cuma dihimbau jangan pakai sendal karena sendal ya kalau pakai untuk berkendara kan kalau sampai lecet itu kan gampang. Kalau pakai sepatu apa pakai yang lain kan corone iya lebih aman gitu toh. Nah itu beritanya sudah seperti benar-benar ditilang itu kan hoax toh ya. Akhirnya ya rame itu kemarin di grup itu sempat rame. Akhirnya polisi ini ya ora kenean sing langsung menerima berita hoaxnya itu ya langsung diterima gitu aja, akhirnya kan ruame itu. Itu yang biasanya kena hoax itu ibu-ibu atau semua orang? Yang muda juga tertipu atau cuma yang tua-tua? Nek ngarane ya orang-orang sing gampang gak langsung berpikir panjang, sing gampang terprovokasi gitu. Nek koyo aku kan yo malah kuwi paling kalau tidak dipikir secara nalar nggak masuk akal yo kita berpikir dulu. Orang-orang sing gampang kurang kerjaan gampang terprovokasi gitu itu toh. Itu salah satu contoh tapi ya banyak lagi yang pernah kayak dikirimi SMS mendapatkan hadiah. Wah, sering kali lah itu, sering kali itu. Sering kali. Ibu kalau menyikapinya gimana? Langsung tak hapus. Ya awal-awalnya dulu udah ambil sendiri aja, saya enggak butuh hadiah, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya wis jangan sering saya tahu kalau itu berit nggak mungkin lah terus langsung dapat 75 juta 100 juta ya uangnya sopo itu hadiah
Ya lah, sekarang udah nggak pernah saya tanggapi, langsung tak hapus gitu aja. Itu sing apa, kan banyak sing nggak ngerti terus akhir ketipu banyak loh mbak, banyak loh itu. Kayak apa, dikabari anaknya apa itu kecelakaan, itu banyak yang kena itu, bukan orang biasa, pejabat, aparat pemerintah, aparat kelurahan itu ada yang kena tempat saya itu, Pak Cari, terus banyak itu yang kena itu. Dikirimi uang gitu. Ditransfer itu 5 juta lek Pak Cari itu kemarin. Terus ada temenku itu malah karena dia anak satu-satunya, akhirnya langsung minta dikirim 10 juta, ya dikirim 10 juta langsung. Dia enggak berpikir panjang, enggak cross check dulu ke anaknya, karena anaknya kan di situ kan ditelepon terus nangis, Pak, tulungin Pak, aku dianu polisi Pak. Loh, anak sing rumah sakit harus itu karena naluri seorang orang tua kan, ya kan langsung saat ini wis gak pikir panjang, setelah ditransfer baru ngebel anaknya, aku ra nyapo Pak, lah wis berarti ketipu gitu loh. Ya memang lah hoax sih, tapi pinter bikin kalimat, bikin cara nih meyakinkan apa itu, kalau itu bukan, biar dia seakan-akan itu bukan hoax gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin, asal dari Nganjuk, Bu. Kami peserta Sekolah Relawan Literasi Digital Diri, ingin mengedukasikan ini tentang konten hoak atau berita hoak yang ada di kalangan masyarakat. Contohnya sekarang kan marak di media sosial kan, Bu. Nah, kita itu harus bisa mencerna dan melihat beritanya itu secara secara bertahap. Kita searching di Google berita satu, contoh kutipannya itu sama, penjelasannya sama, kita searching lagi di Google, situsnya beda, harus situs yang beda, nanti memberitakan sama atau tidak. Kalau bisa itu referensinya itu ada 4 atau 5, supaya berita itu jelas hoax atau asli. Kalau kita tidak berusaha searching dulu di Google, nanti kita termakan berita hoax dan keburu menyebarkan ke teman-teman kita, ke saudara kita, nanti malah menimbulkan perpecahan atau perbelahan di negara kita ini. Terus kalau kita posisinya yang menerima berita hoax langsung, kita kalau bisa berpikir dulu 10 detik, berpikir, menenangkan diri, terus dicari-cari sumbernya gitu. Langsung pada intinya aja. Ya. Soalnya ada YouTube. Dan pada intinya kan ini saya mengedukasi tentang berita hoax yang jenengan terima atau pengen tahu sumbernya, itu seperti itu. Searching dulu di Google, cari situsnya itu 4 atau 5 gitu. Nah, kami dari literasi itu ada, Bu, sumber sebuah situs. Di situs itu kalau kita cari nanti langsung menyediakan berita yang asli. Kalau boleh tahu, Ibu pengen tahu nggak situsnya kami itu apa? Jenenge apa, Dik? Apa? Melvindo. Mavindo ya. Mavindo kemarin itu namanya. Coba dicek Mavindo. Itu sudah ternama. Sudah ada izin dari Polres dan banyak lagi yang kami izinkan di komunitas itu. Itu berita sudah dicerna, jenengan bisa langsung mengeklik linknya di situ, ngasih penjelasan berita itu asli atau tidak. Kalau jenengan pengen mencari sendiri, coba di searching di Google, kalau bisa referensinya itu ada 4 atau 5.